Oke, halo teman-teman semua. Di video ini kami kelompok 76 dari mata kuliah Digital Society akan presentasi ide dan juga inovasi kami dengan judul Panganin Desa, Solusi Digital untuk Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Desa. Next. Baik, inilah ke-16 anggota kelompok kami. Next. Pertama-tama, Desa Kubu Tambahan merupakan desa dengan karakter agraris dan semi pedesaan di Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng. Sebagian besar masyarakatnya masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian, peternakan, dan juga usaha berbasis sumber daya lokal. Nah, potensi desa terlihat dari keberadaan lahan pertanian meskipun terbatas, aktivitas peternakan rakyat, inisiatif desa dalam program ketahanan pangan, dan sosialisasi diversifikasi pangan lokal non-beras. Upaya tersebut menunjukkan bahwa desa Kubu Tambahan tidak pasif, namun sedang berada dalam fase transisi dari sistem pangan konvensional menuju sistem yang lebih adaptif dan juga berkelanjutan. Next. Baik, dari sana kami mendapati bahwasannya Desa Kubu Tambahan menghadapi sejumlah tantangan ketahanan pangan berupa ketergantungan pada beras, belum optimal pangan lokal non-beras, keterbatasan lahan, serta pengelolaan data pangan yang belum terintegrasi, sehingga pengambilan kebijakan pangan desa cenderung bersifat reaktif dan belum mampu mengantisipasi risiko ketahanan pangan secara berkelanjutan. Selanjutnya, Adapun aktivitas di desa Kubu Tambahan yang masih cenderung mengadopsi sistem tradisional dengan pola konvensional, sehingga belum mampu untuk menghadapi tantangan modern. Adapun pola produksi di desa Kubu Tambahan yang cenderung didominasi oleh satu komoditas, di mana penentuan komoditas berdasarkan kebiasaan dan jarang mencoba komoditas alternatif. Ini menyebabkan pola produksi mereka menjadi homogen. Selanjutnya, Oke, berikutnya merupakan sistem percatatan yang dimana di desa Kubu Tambahan masih dilakukan secara tradisional, yang mana di sini mengakibatkan inkonsistensi, tidak terarsipnya data, dan mudah hilangnya data, sehingga belum dapat memberikan nilai tambahan untuk pengambilan keputusan. Next. Kemudian mengapa harus menggunakan teknologi? Yang pertama adalah masalah dengan desa semakin kompleks, kedua sistem tradisional tidak lagi memadai, ketiga teknologi memungkinkan keputusan berbasis data, kemudian optimalisasi dana desa menjadi lebih terukur, kemudian juga mendukung diversifikasi pangan berkelanjutan, dan yang terakhir penerapan etika digital melindungi petani dan desa. Selanjutnya. Baik, berikutnya ada pun 3 SDG utama yang menjadi fokus pada program ini beserta dengan manfaatnya untuk SDGs yang kedua, yaitu fokus untuk tanpa kelaparan, yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan desa melalui diversifikasi pangan lokal sehingga ketersediaan pangan lebih terjamin. Untuk yang SDGs yang ke-8 merupakan fokus pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan pendapatan petani dan nilai komoditas desa. Kemudian yang ketiga, sementara untuk yang SDGs yang ke-12 berfokus pada produksi dan konsumsi pangan yang berkelanjutan untuk mengurangi limbah dan memaksimalkan pemanfaatan pangan lokal. Selanjutnya. Pun target utama dari SDGs ini, yang pertama adalah tanpa kelaparan, dan tujuannya adalah meningkatkan ketahanan pangan dengan diversifikasi komoditas minimal 30% konsumsi dari komoditas non-beras dalam 5 tahun. Yang kedua adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dengan tujuan utama adalah mereduksi limbah makanan di desa sebesar 20%. Dan yang ketiga adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dengan meningkatkan pendapatan dari petani lokal sebesar 15% dalam 3 tahun. Selanjutnya. Kemudian adalah masalah yang dapat diatasi oleh SDGs. Pertama adalah ketergantungan pangan pada pasokan luar desa. Kedua adalah ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi. Ketiga adalah rendahnya efisiensi penggunaan dana desa. Dan akhirnya adalah lemahnya basis data dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya. Relevansi SDGs dalam mengatasi masalah desa di SDGs 2 tanpa kelaparan adalah mendorong ketahanan pangan berbasis potensi lokal desa. Yang ke SDGs 8, potensi layak dan pertumbuhan ekonomi, ya adalah meningkatkan pendapatan petani dan pelaku pangan desa. Dan SDGs 12, konsumsi dan produksi pangan yang bertanggung jawab, ini mengatasi ketergantungan pangan, ketidakseimbangan produksi konsumsi, dan rendahnya efisiensi desa. Selanjutnya. Baik, dari analisis yang teman-teman kami telah lakukan berikutnya, kami mengajukan aplikasi Panganin Desa.
Jadi, Pangani Desa adalah aplikasi digital berbasis big data yang membantu desa mencatat dan menganalisis data produksi serta konsumsi pangan secara terintegrasi dan beretika, sehingga mendukung pengambilan keputusan ketahanan dan diversifikasi pangan berbasis data dengan manfaat utama yaitu efisiensi pengelolaan pangan desa, diversifikasi dan keberlanjutan pangan, transparansi dan akuntabilitas dana desa, dan juga etika digital dan perlindungan data. Berikutnya. Baik, pada slide ini merupakan tampilan versi mobile dari aplikasi Panganan Desa yang dirancang khusus untuk petani dan dapat digunakan langsung melalui handphone. Jadi, pada aplikasi ini terdapat beberapa section seperti jenis komoditas, luas lahan, dan hasil panen. Di sini, petani dapat menginput data panen secara mandiri, serta terdapat 4 fitur aplikasi yang dibuat minimalis dan juga fungsional. Selanjutnya. Baik, setelah data pangan dikumpulkan melalui aplikasi mobile oleh petani, seluruh data tersebut akan terintegrasi ke dalam Pangani Desa versi web. Nah, versi web ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan dan analisis data pangan desa yang digunakan oleh BUMDes, pemerintah desa, dan juga masyarakat dengan akses terbatas. Beberapa fitur yang ada di Pangani Desa versi web ini seperti dashboard ketahanan pangan, lalu ada grafik produksi versus konsumsi, ada monitoring program desa, dana desa, dan juga akses informasi publik. Secara keseluruhan, Panganin Desa versi web ini menjadi penghubung antara data lapangan dari petani dan kebijakan desa, sehingga ketahanan pangan dapat dikelola secara efektif, transparan, dan juga berkelanjutan. Selanjutnya. Selanjutnya, Panganan Desa juga menggunakan beberapa teknologi seperti Big Data, Cloud Computing, AI, Internet, serta prinsip etika dan keamanan digital untuk mendukung ketahanan pangan desa yang terintegrasi, aman, dan juga berbasis data. Selanjutnya. Selanjutnya adalah mengenai perbandingan sebelum dan sesudah penerapan Panganin Desa. Dapat dilihat bahwa sebelum penerapan Panganin Desa, pengelolaan data masih manual, perencanaan program hanya berdasarkan asumsi, serta transparansi dana desa sulit dipantau. Sedangkan setelah penerapan dapat dilihat bahwa data terpusat dalam satu sistem, perencanaan berbasis analisis data, dan pengelolaan dana desa tercatat secara digital. Jadi dapat kita ketahui hal ini membawa keunggulan seperti efisiensi pengelolaan data, ketepatan kebijakan, serta meningkatkan kepercayaan publik. Selanjutnya. Dan dari situ terciptalah teknologi untuk masa depan pangan desa. Teknologi sebagai solusi pangan desa membantu desa mengatasi keterbatasan lahan, ketergantungan komoditas, dan lemahnya pengelolaan data melalui sistem pangan berbasis data. Menuju desa mandiri dan berkelanjutan, aplikasi pangan di desa mengintegrasikan data pangan, mendorong diversifikasi lokal, serta meningkatkan peran petani dan BUMDes dalam ketahanan pangan desa. Adapun kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah, Panganin Desa menjadi solusi strategis untuk mewujudkan desa mandiri pangan melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi dan berbasis data. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat ketahanan dan diversifikasi pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani, efisiensi dana desa, serta mendukung pencapaian SDGs, khususnya SDG 2, 8, dan 12 secara berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan masa depan. Sekian presentasi dari kami, Panganin Desa menuju Desa Mandiri Pangan. Selanjutnya. Baik, itulah presentasi dari ide dan inovasi dari kami dengan referensi sebagai berikut. Next slide. Baik, sekian video dari kami. Kami tutup dengan terima kasih dan juga sampai jumpa.